Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk pagi yang begitu penting ini. Alhamdulillah, juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk mendiskusikan sesuatu yang tentunya ini perlu kita pahami secara mendalam, dalam artian tentunya nanti memberikan sumbangsi yang besar. Tidak hanya sebatas formalitas atau ruang-ruang diskusi saja, tapi mudah-mudahan dapat memberikan sebuah edukasi, dapat membuahkan solusi atau rekomendasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu buah pantun. Pergi ke pasar membeli buah durian, singgah sebentar ke pasar ikan. Uang rakyat bukan untuk disalahgunakan, mudah-mudahan untuk kemakmuran. Satu lagi nih. Pergi ke pasar membeli berus. Ini pergi ke pasar terus nih Pak ya, karena pergi ke pasar Pak. Jangan lupa membeli kapur barus. Kalau ingin mengentaskan korupsi dengan cara yang bagus, pinjam dulu duit 100. Baik, hari ini kita santai, rileks ya. Karena dalam filosofi belajar, orang yang belajar dalam penuh tekanan itu justru kabur, justru abstrak. Jadi rileks, tapi mudah-mudahan kita akan bernas ya. Yang kami hormati sebelumnya Bapak Direktur Masako, yaitu Bapak Edo Yuli Hendri. Yang kami hormati dari Polres yang diwakili oleh Bapak Aibda Muhammad Ordi SH. Yang kami hormati dari Kejari Dumai Bapak Tabah Santoso SH MH. Dan yang kami hormati juga Bapak Agung Marsudi sebagai founder Duri Institute. Dan tentunya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya supaya bisa Pak. Baik, pertama saya ingin membuka sebuah paradigma supaya kita paham apa yang kita maksudkan dan apa yang kita ketahui. Contoh, budaya. Korupsi itu apakah kejahatan atau budaya? Budaya. Pertanyaan saya adalah, korupsi itu dalam konteks keindonesiaan apakah kejahatan atau budaya? Kejahatan emang budaya. Kejahatan yang membudaya. Nah, ini kan persoalan Pak Bu. Yang namanya kejahatan itu biasanya anomali, dia terjadi langka. Tapi ketika terjadi berulang-ulang kali, maka menjadi sebuah budaya. Jadi kalau kejahatan, korupsi masih ada peluang dan harapan. Tapi kalau budaya masih nggak, berat. Maka oleh karena itu, merubah budaya itu wilayahnya ideologi, tidak mudah. Maka oleh karena itu, kita mesti paham betul alur dan caranya. Jadi hari ini saya baca dari 2026 sampai hari ini tanggal 23 sudah ada 4 kasus. Wali kota, Madiun, bupati,
di Pati. Artinya Indonesia hari ini tidak lagi menganggap korupsi itu sebagai kejahatan, tapi budaya. Ini persoalan. Nah, dari mana kita memulai? Ini kan pertanyaan. Apakah kita berangkat daripada next one? Supaya lebih mudah Pak ya. Jadi ada aplikasinya. Nah, apa yang salah? Di mananya? Jadi dalam pendidikan itu ada namanya ketidaktahuan, ada namanya kebingungan. Apa beda tidak tahu sama bingung? Beda Pak? Atau sama? Sama-sama mengurangi kekurangan, tapi beda kedalaman dan beda dimensi. Jadi hari ini kita menghadapi korupsi itu berada dua fase, bingung dan tidak tahu. Kalau tidak tahu, dia tidak pernah pilihan. Tapi kita berada pada fase confused, kebingungan. Siapa yang menegak hukum? Dari mana memulainya, memberantasnya? Nah, ini juga persoalan. Jadi kebingungan inilah yang membuat kita itu tidak fokus, sehingga ada dan muncul pertanyaan, apakah yang salah lembaga pendidikannya? Apakah yang salah penegak hukumnya? Apakah yang salah masyarakatnya? Atau yang salah pemerintahnya? Kira-kira seperti apa? Salah semua. Jadi dalam hal ini saya menawarkan ada namanya teori dalam mengusut sebuah permasalahan itu dengan sebutan sentrifugal dan sentripetal. Jadi untuk melihat situasi ini, kita tidak bisa menyebutkan yang salah adalah hilir, tidak. Bisa jadi dari hulu. Artinya kita tidak boleh menyalahkan. Kita tidak boleh berpikir sentrifugal. Tapi bagaimana kita harus berpikir sentripetal? Kita punya sama-sama keinginan untuk membedah, untuk membenahi. Persaingan tidak berjalan slide-nya. Naik lagi. Nah, kami sebagai akademisi, Bapak Ibu semuanya, dari dalam melihat kondisi yang terjadi pada hari ini, banyak variabel. Banyak variabel. Variabel pertama, kurangnya kepahaman literasi. Maaf Pak ya, hari ini generasi kita itu suka baca, tapi tidak memahami apa yang dia baca. Orang yang tidak tahu tujuan apa yang dia baca, maka dia tidak pernah sampai pada sebuah kesimpulan yang pasti. Itu masalah. Makanya hari ini ada istilah brain rot. Mungkin Bapak Ibu semuanya itu paling senang lihat HP itu tidak tuntas. Slide, 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 slide. Dan ini terpola dalam kehidupan masyarakat. Mereka itu tahu korupsi, tapi tidak tahu korupsi yang sebenarnya itu apa. Nah, maka ada dalam penelitian saya itu, ternyata hari ini orang lebih banyak mengenal korupsi, tapi tidak tahu bagaimana korupsi itu adalah integritasnya seperti apa. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi sebuah permasalahan. Nah, ini saya mengambil sebuah teori willingness, opportunity to korup. Jadi korupsi terjadi karena kesempatan dan peluang, dan itu kelemahan sistem. Pak, Bu, di negara yang maju, masyarakat itu adalah sebagai senjata utama. Kritis. Bagaimana kita kritis kalau tidak ada pengetahuan? Jadi masyarakat adalah sebagai kritis. Sistem, contoh, di Denmark, negara Skandinavia, itu kan ada Swedia.
ada Denmark, dan ada Norwegia. Ini peringkat anti korupsi yang 5 besar. Kenapa mereka bisa terjadi? Masyarakatnya punya struktur berpikir yang kuat, kokoh, jelas, paham. Jadi sistem mereka itu mengikat. Contoh tender umpamanya di Indonesia, pengelolaan umpamanya. Kalau di Denmark itu dapat tidaknya tender itu melalui aplikasi data, digitalisasi, semua terlihat, terekspos di publik. Kemudian mereka ada yang namanya pengawasan independen di setiap institusi, dan itu bisa diakses dan itu bisa diekspos. Di Indonesia sederhana saja, semakin akses tertutupi, itu indikatornya ada kejahatan yang ingin disembunyi. Itu masalah. Saya ingin tunjukkan sebetulnya data, contoh, tapi naik what? Naik terus. Nah, ini di Denmark kita bisa akses berapa pendapatan pajak kita, berapa pengeluarannya kita. Pertanyaan sederhana, Indonesia berani tidak? Sehingga apa yang terjadi? Kepercayaan publik itu meningkat. Di Denmark pajak 50%. Kita bayar pajak yang sudah tidak lama, kemudian diputihkan, itu belum bayar. Tapi mereka bergegas. Kenapa? Ada trust public, kepercayaan, keterbukaan, bisa diakses. Nah, inilah yang menjadi masalah, menjadi problem. Sehingga apa yang terjadi? Pemerintah mereka bukan hanya menata ekonomi, tapi juga menata nilai-nilai masyarakatnya. Mereka berani membayar 50% pajak karena mereka tahu ada jaminan hidup, ada jaminan kesehatan. Mereka merasuk, ada jaminan untuk kembali. Maka di Denmark, orang yang nganggur itu tidak khawatir. Karena kenapa? Ada jaminan, ada transparansi. Kenapa orang tidak mau bayar pajak? Karena itu tadi, ada kekhawatiran, ada keraguan. Ini masalah, ini problem. Jadi berangkat daripada kultur masyarakat, budayanya tidak boleh lagi seperti budaya yang masa lalu. Nah, itu yang next. Nah, ini namanya Folkekman Riksrevisionen Audit Report. Ada tukang auditnya, akses, masuk semuanya. Ini yang terbaru, kita boleh masuk. Mungkin kalau Bapak bisa bahasa Inggris, itu nanti ketik aja Folkekman Riksrevisionen. Kemana, jelas. Jadi tidak ada kecurigaan. Tapi hari ini apa yang terjadi di Indonesia? Antara pemerintah dan rakyat saling curiga. Inilah yang menguras tenaga, sehingga kita letih. Naik karena 10 ya, 10 menit. Selanjutnya, nah ini tender portal. Sudah tahu siapa yang berhak untuk tender ini. Semua terpublikasi, detail, jelas mana yang layak, mana yang tidak, mana track recordnya. Maka oleh karena itu kita tidak bisa merubah budaya korupsi ini berharap sepenuhnya dengan moralitas. Salah satu instrumen bahwa korupsi itu bisa diatasi dengan moral, iya. Tapi dalam konteks Indonesia ini, saya melihat tidak. Contoh, Menteri Agama sudah berapa kali yang korupsi. Apa mereka itu tidak punya moral? Apakah mereka tidak pernah pengetahuan? Iya. Kemudian orang yang korupsi, apakah mereka tidak punya pengetahuan?
Setelah tertangkap pakai baju oranye, pakai peci. Apakah dia tidak sadar? Sadar. Maka kalau kita dalam dunia pendidikan untuk merubah pola pemberantasan korupsi harus berangkat dengan sistem. Harus dengan sistem birokrasi yang baik dulu. Setelah itu penegakan hukum. Ada sebelumnya, itu ada saya bikin. Sebelumnya Pak? Sebelumnya? Sebelumnya? Sebelumnya lagi? Sebelumnya? Sebelumnya lagi? Nah ini Pak, 3. Dari mana kita hendak memulai? Harus dimulai dengan reformasi birokrasi. Kami sudah membuat, kita mulai dari moral. Ternyata orang yang kuat moral pun ketika hidup dalam sistem yang dia tidak bisa berbuat apa-apa dan terkontaminasi. Nah, ketika sistem bagus, kemudian didukung dengan penegakan hukum yang tegas, maka masyarakat itu akan terbiasa dengan pola-pola yang moral yang baik. Hari ini, kata Mahfud MD, sudah berapa banyak teori anti korupsi, Pancasila. Harusnya orang makan itu kenyang, tapi hari ini orang makan jadi lapar. Itu namanya anomali. Nah, kita sudah lama melakukan pendidikan moral, tapi faktanya tingkat kriminalitas korupsi itu semakin tinggi. Artinya ada something, ada satu yang salah. Maka Denmark, dia memulai dari reformasi birokrasi quick win, kemudian penegakan hukum yang tegas, baru pendidikan karakter dan moral politik. Nah, ini juga masalah ya. Saya memang orang pendidikan, memang banyak kita mulai dari pendidikan karakter dan moral publik. Tapi tadi saya sudah bilang, untuk membuat orang pintar kan gampang sekali, kasih buku cepat. Tapi membentuk karakter itu butuh durasi, butuh waktu. Hari ini kita tanamkan kejujuran, hasilnya 10 tahun akan datang baru kita tahu. Apalagi sistem pendidikan kita 3 tahun ganti kurikulum, hasil belum nampak tapi sudah berubah. Sementara perihal-perihal tentang karakter, kejujuran itu butuh waktu, butuh durasi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa umumnya negara-negara Skandinavia mereka mereformasi korupsi itu dimulai dari reformasi birokrasi, kemudian pendidikan hukum, kemudian baru pendidikan karakter dan moral publik. Kita kalau berada pada suatu tempat di lingkungan, itu otomatis kita akan mengikuti sebuah pola yang ada. Itu otomatis. Baik, 10 menit Bapak Ibu ya. Jadi itu frame dari saya. Jadi intinya bahwa untuk melihat di mana akar persoalannya, kita harus melihat dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Tidak lagi kita saling menyalahkan dalam pola pikir sentrifugal, tapi mari kita sama-sama duduk dengan cara sentripetal. Karena dengan duduk bersama ada dialog, ada jalan keluar. Tapi kalau kita mencari jalan keluar dengan saling menyalahkan, maka apa yang terjadi? Itu masalah jadi tambah masalah. Itu persoalannya. Baik, terima kasih.